Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumahnya ini, di salah satu rumahnya, dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan keselamatan, kebahagiaan, keberhasilan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih di bab al-ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal di kitab Riyadhus Shalihin, bab pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amaliyah, di seluruh amalan. Dan kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ketujuh, ya, dan hadisnya sangat fenomenal sekali, tidak asing di telinga kita, tentang barometer kemuliaan seorang hamba di mata Allah Azza wa Jalla. Tentang barometer kemuliaan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebutkan dulu hadisnya, kemudian kita rincikan penjelasannya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang kami ambil dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ketujuh, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat dari hati kalian, ya, dan amal kalian. Ya, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Maka kata para ulama disebutkan sebelum ke Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini menjelaskan tentang seorang hamba harus perhatian terhadap keadaan hatinya, kebersihan hatinya, hidup hatinya, dan sifat-sifat kriteria hati yang diinginkan oleh syariat, oleh Allah. Dan juga
hadis ini menjelaskan tentang tashih maqasid, tentang pentingnya niat, karena niat adalah asal pokok dari sebuah amalan. Amalan kecil bisa besar karena niat, amalan besar bisa kecil karena niat. Ya pernah kita singgung tentang bagaimana orang jihad masuk neraka. Ya enggak? Orang yang sedekah masuk neraka. Orang yang belajar ilmu agama masuk neraka. Apa sebabnya? Salah niat. Sehingga niat ini adalah barometer. Dan sebaliknya ada orang yang ngasih anak anjing yang hampir mati kehausan masuk surga. Ya, ada orang yang mengatakan la ilaha illallah mengalahkan ya dosa-dosanya yang banyak masuk surga. Ya, ada orang yang menyingkirkan gangguan ranting pohon di jalan, amalan yang tidak seberapa ini, tapi dengannya masuk surga. Apa yang melandasinya? Niat. Sehingga hadis ini menjelaskan pentingnya bagi kita untuk menomorsatukan niat dalam setiap tindak tanduk kita, amaliyah kita. Karena apapun yang diamalkan kalau niatnya salah, ya rugi, maka tidak bermanfaat. Dan amaliyah adat, bahkan adat kebiasaan, jika niatnya benar bisa berubah mendapatkan pahala. Hal-hal yang berubah bisa mendapat pahala karena disebabkan karena niat. Maka hadis ini berbicara tentang apa? Niat. Ya sesuai dengan hadis atau bab ihdharu an-niyah fi jami'il a'mal. Wajib menghadirkan niat dalam segalanya. Wa tathhirihi, dan hadis ini juga berbicara tentang hadis ini juga berbicara tentang apa? Tathhir, pembersihan hati dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Kenapa? Karena Allah melihat hati. Karena nanti kita sebutkan oleh Syekh Utsaimin, orang sholat, dua orang sholat, yang satu di timur, yang satu di barat dari segi pahalanya. Kenapa? Masalah hati. Ya, lianna amal qalbi huwal musahhi, karena antum harus tahu amalan hati adalah barometer untuk amalan syar'iyah, amalan-amalan yang syar'i. Wa kamalu zalika, dan yang terpuncaknya adalah tatkala Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pembahasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, hadis ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, yang innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Kata Syekh Utsaimin, ini Syekh Utsaimin daqiq, sangat teliti sekali. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian qabilah, bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Lita'arafu, saling mengenal. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Mirip, ini senada dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya barometer seseorang itu apa? Takwa. Dan takwa tempatnya di mana? Di hati. Dan barometer takwa atau tempat takwa berada di hati. Sehingga kata Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam hadis ini Allah tidak melihat hamba-hambanya dari segi jasad. Apakah jasadnya kecil atau besar, gemuk atau kurus, ramping atau apalagi gemuk, besar, kurus, krempeng, ya, atau tinggi, pendek, tidak dilihat oleh
Allah Azza wa Jalla. Apakah dia badannya kekar, kuat, ya hobi nge-gym misalkan, atau dia sakit-sakitan, itu tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yanzuru ila suwar, dan Allah juga tidak melihat dari segi rupa. Tadi jasad, rupa, apa bedanya jasad dan rupa? Rupa itu cantik atau jelek, tampan atau buruk. Allah tidak melirik akan hal itu. Kullu hadza laisa bisyai'in Allah. Ini semua tidak dilirik sama sekali oleh Allah. Ya, nggak dilirik. Orang yang ganteng, yang cantik pasti masuk surga, nggak dilirik sama Allah. Itu bukan barometer. Ya, yang ramping itu beda sama nanti yang gemuk. Tidak ada barometernya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika la yanzuru ila al-ansab. Allah juga tidak melihat ke nasab. Ya, apakah nasabnya ningrat, darah biru, ya, ataukah nasab-nasab yang dianggap remeh oleh manusia, dani'ah, atau mereka-mereka yang mengatakan saya kan keturunan Rasul, ya, keturunan Nabi SAW. Saya beda, harus dibedakan. Sampai nggak sholat, ya kan saya keturunan Rasul. Aji, luar biasa. Apakah ini bagian dari barometer yang dilirik oleh syariat? Tidak. Nabi SAW pernah mengatakan kepada karib kerabatnya, wabil khusus kepada putrinya. Siapa putrinya? Fatimah. Apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah, salimi min mali ma syi'ti. Minta kepadaku hartaku sesuai kehendakmu. La ughni anki min Allahi syai'a. Saya tidak bakal ngasih manfaat kepadamu nanti di hadapan Allah. Seakan-akan Nabi ngomong ke Fatimah, memperingatkan, awas, jangan sampai ngomong di hadapan Allah, ya Rabbi saya putrinya Rasul, ya Rabbi saya keturunan Nabi. Enggak ada, nggak bisa. Yang menyelamatkan seseorang adalah amaliyahnya, amal salehnya. Tidak mengaku-ngaku, ya Rabbi saya keturunan Rasul, harus dapat privilege, keistimewaan. Tidak ada. Yang akan menyelamatkan adalah amal saleh. Siapa yang mengatakan? Nabi sendiri. Omongan tadi kepada Fatimah, anaknya, dan perkataan Nabi SAW dalam hadis lain, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya terlambat, yakni sedikit, bekalnya tidak banyak, maka nasabnya sekali-kali yang ia banggakan tidak bisa menolongnya. Jadi tidak ada nasab dalam barometer kemuliaan seseorang, keselamatan seseorang. Ya, yang menjadi barometer utama adalah apa? Amal soleh. Naam, kalau ada seorang yang misalkan Muslim Sunni, ya, mengamalkan amal soleh, kemudian ada Muslim Sunni plus dia keturunan Nabi, ini ada spesialnya, betul. Kenapa? Karena ada modalnya di sini amal soleh. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan sunnah, bahkan jauh dari apa yang dilakukan Nabi SAW, ya, tidak sholat dengan dalih seperti tadi, ya, ini justru menghina Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kakinya bengkak karena kebanyakan sholat malam, padahal sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lah ente kok dengan entenya saya keturunan Rasul. Terus apa kalau ente keturunan Rasul kalau tidak melakukan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Seharusnya orang yang seperti ini dia paling terdepan terhadap ajaran bapaknya, ajaran nenek moyangnya. Harusnya seperti itu. Ajaran Nabi SAW, bukan malah bubarin kajian, mempromosikan bid'ah-bid'ah. Ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi SAW. Kemudian juga Allah wala yanzuru ila al-amwal. Allah tidak melihat kepada harta yang dimiliki oleh manusia. Ya, apakah dia orang miskin atau dia orang kaya, tidak dilirik oleh Allah Azza wa Jalla abadan sedikit pun sama sekali. Tidak ada lirikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh, "Falaisa bainallahi wa baina khalqihi silatun illa taqwa." Sehingga dari sini kita bisa tahu tidak ada penghubung antara Allah dengan manusia
kecuali takwa yang menjadi barometer kedekatan, yang menjadi barometer kemuliaan, yang menjadi barometer kespesialan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Barang siapa yang kepada Allah dia bertakwa, dia yang paling dekat. Siapa dia yang paling bertakwa, dialah yang paling dekat kepada Allah, dan dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh, la taftakhir bimalik. Jangan Anda bangga dengan hartamu, jangan Anda bangga dengan ketampanan kecantikanmu, jangan bangga dengan besarnya badanmu, jangan bangga dengan banyaknya anakmu, jangan bangga dengan besarnya rumah yang kau tinggal, punya mobil yang mewah, wala syai', dan jangan bangga dengan apapun. Ketahuilah itu semua tidak dilirik oleh Allah. Bukan barometer kesuksesan, bukan barometer kemuliaan, bukan barometer seseorang dikatakan baik di sisi Allah, bukan sama sekali, kata Nabi SAW dari hadis ini. Ini berdasarkan Syekh ini. Apa barometernya? At-taqwa. Ya, bahkan Allah menyinggung orang yang apabila dikasih harta, ya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila diberi rezeki yang lebih, diberi kenikmatan ya melebihi yang lain, dia mengatakan Rabbi telah mengistimewakanku. Belah. Dan sebaliknya, adapun wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Begitu juga yang miskin, Allah beri rizkinya tertentu, dia mengatakan Allah sedang menghinakan. Tidak, miskin dan kaya itu bukan barometer kemuliaan. Kemuliaannya ada di bab takwa, ya, di bab takwa, yaitu amal saleh, ya. Idza waffaqaka Allah li taqwa fa hadza min fadlillah alaik. Makanya kata Syekh, apabila Anda hidup di dunia ini dapat takwa, diberikan taufik oleh Allah untuk bertakwa, maka itu fadlullah alaik. Itu fadilah, karunia Allah kepada Anda. Fahmadillah alaik. Pujilah Allah Azza wa Jalla terhadap ini dan minta kepada Allah istiqamah, ya, agar diwafatkan dalam keadaan takwa. Kesempurnaan takwa, iman dan Islam, dan itu wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan berislam, beriman, yakni berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah akan melihat dari hati kalian dan amal kalian. Lihat penggalan, walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati kalian. Dari sini kata Syekh rahimahullah taala, ketahuilah fal qulubu hiya allati 'alaiha al-madar. Barometernya adalah ada pada kebersihan hati. Allah tidak melihat rupa, jasad, harta, nasab, tidak, tapi yang dilihat adalah masalah hati. Ya, dan ini sesuai dengan hadis yang paling pokok dari bab ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Sehingga kata Syekh, barometer utama adalah hati, yakni niat, ya, bukan yang lainnya. Ini yang akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hatinya bersih, maka akan mengeluarkan amalan yang sesuai syar'i, amalan yang baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka buruk juga amalan yang akan keluar. Karena rajanya itu hati, itu yang akan dilirik oleh Allah. Kamin insanin zahiru amalihi annahu sahihun wa jayyidun wa salih, lakin lamma bunya ala kharabin sara kharaban. Kata Syekh, berapa banyak manusia zahir amalannya sahih, benar, bagus, akan tetapi ia bangun pondasi amalannya dengan sesuatu yang salah, maka dialah yang akan meruntuhkannya, meluluhkannya. Karena sekali lagi yang namanya niat itu adalah pondasi dasar, bukan cabang. Pondasi dasar adalah niat.
Sehingga kata Syekh mempermisalkan ada dua orang sholat dalam saf yang dalam satu saf dengan imam yang satu, maka kita perhatikan dua orang ini pahalanya berbeda dengan perbedaan antara timur dan barat. Kenapa? Karena di antara yang membedakan adalah masalah hati. Yang pertama sholatnya lalai, nggak paham, nggak khusyuk, bahkan pengen cepet-cepetnya selesai. Apa yang imam baca pun nggak tahu. Ya, imamnya salah nambah satu rakaat pun juga dia ikut-ikutan. Karena apa? Karena sholatnya hatinya lalai. Dan yang kedua, bisa jadi orang ini riya, nggak tahu. Makanya kita nggak bisa memvonis orang. Ya, bisa jadi dia riya dalam sholatnya, waliyadzubillah, menginginkan dunia. Dan yang satu lagi, orang yang sholatnya hatinya hadir, dia dengan sholatnya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka yang seperti inilah perbedaan pahala. Dari mana yang membedakan? Masalah niat, dan itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi yang dilirik mana? Masalah hati tersebut, bukan yang zahir. Adapun kita memang hanya memperlihatkan atau hanya menghukumi secara zahir, dia sholat, dia puasa, muslim, seperti itu. Tapi perkara batin itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliddin azani Allah wa iyyakum. Nanti kelak masalah batin yang mana itu perkara gaib nanti akan disingkap nanti pada hari kiamat. Karena ada seorang muslim secara batinnya saja, secara zahirnya saja, namun batinnya banyak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keislamannya, dengan keimanannya. Nanti itu akan disingkap nanti pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla firman dalam surat Tariq ayat 8 dan 9, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair. Allah, dia itu mampu untuk mengembalikan manusia, membangkitkan manusia, sangat mampu. Yauma tublas sarair, pada hari di mana sarair, sesuatu yang tersembunyi, yang menyelinap di dada akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan disingkap. Maka dari situ nanti akan kelihatan, oh ente itu ternyata sholat sering 5 waktu, ternyata riya ya. Akan kelihatannya mana? Di akhir. Kenapa? Allah yang menyingkapnya. Walaupun nanti ada yang diumbar aibnya, ada yang ditutupi oleh Allah, akan diampuni atau ditutup oleh Allah. Itu kembali kepada kehendak Allah. Tapi lihat perkenyataan Allah, yauma tubla as-sarair, pada hari di mana semua hal-hal yang berkaitan dengan yang tersembunyi akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang tidak dilihat oleh orang, itu semuanya akan diumbar, akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Syekh, fal fid dunya al hukmu bainan nas ala zahir. Nah, kita di dunia hanya menghukumi secara zahir, ya. Bahkan Nabi pun SAW menghukumi secara zahir. Ketika tidak ada wahyu turun, ketika ada 2 orang yang bertikai kemudian berhakim kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Innama ana basyar, sesungguhnya saya ini manusia. Ya, wa innakum tahtasimun, dan kalian ini bersengketa di hadapanku, yakni sampai mengadukan kepada Nabi SAW. Wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Dan bisa jadi kalian lebih pandai bersilat lidah sehingga yang kalah bisa menang, yang menang bisa kalah. Wa aqdilahu ala nahwi ma asma', sehingga saya menghukumi Anda sesuai yang saya dengar. Karena apa? Anda bisa bersilat lidah karena kita menghukumi secara zahir. Akan tetapi nanti di akhirat akan disingkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang zahirnya A, batinnya B, itu juga akan disingkap. Sehingga membuat kita harus, seorang muslim harus memperbaiki zahir dan yang batin, bukan zahirnya saja. Sebagai kita, nasallallahu alaihi wasallam, memang lebih memprioritaskan yang zahir ketimbang yang batin. Iya betul tidak? Kita seperti itu. Dan banyak hal. Kita kalau sholat, contohnya kalau sholatnya di rumah, pakainya kaos oblong.
Iya betul ya. Kalau sombong, tapi giliran mau ke walimah, pakai minyak wangi, pakai baju batik, pakai sepatu, pakai ini. Kenapa? Ingin dilihat secara zahir. Ya, tapi kalau sholat sendirian lagi di rumah, malas satu. Jadi pakai kaos oblong aja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita lebih memperhatikan yang zahir ketimbang yang batin. Padahal yang batin itu sebagai barometer, ya, dan mobil khusus masalah hati yang kita singgung adalah barometer yang asasi. Sehingga kata Syekh Hafidh rahimahullah taala, al-ilmu ala ma fis sarair, dan al-ilmu ala ma fis sarair, fa idza kanat as-sadira jayyidah sahihah fa abshir bil khair. Sehingga dari sini kita harus memperbaiki dan memperhatikan tentang sarir, tentang kepribadian kita yang tidak diketahui oleh orang kecuali Allah. Kata Syekh, kalau kepribadian batin kita itu baik, maka fa'abshir bil khair, berilah kabar gembira untuknya. Berilah kabar gembira untuknya. Wa in kanatil ukhra, kalau sebaliknya jomplang, zahir dan batin berseberangan, maka faqadtal khaira billah, maka dia telah lenyap darinya kebaikan semuanya. Karena khawatir orang yang batinnya berbeda. Ada sebuah hadis akan datang pada hari kiamat orang yang membawa amal sebesar gunung Tuhama, ternyata di sana dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena zahir dan batinnya berbeda. Waliyadzubillah. Dan kita semua khawatir masuk dalam bab ini. Siapa yang menjamin kita zahir dan batinnya itu sama? Ya, apalagi ketika sendirian, hati-hati. Iman lagi naik turun, iman banyak turunnya, setan kuat di situ. Makanya jangan sering sendirian. Kalau imannya lagi lemah, apa yang terjadi? Banyak melabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah kalian tahu ya bahwasanya kalian nanti ke idza bu'thira ma fil qubur, dia akan, apakah dia tahu bahwasanya dia akan dibangkitkan di kubur? Wa hussila ma fis sudur, yakni akan dibuka seluruh isi yang ada di dada. Semua yang menjadi di dada akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanibiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini ada dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah Nabi SAW. Maka wajib bagi setiap muslim, setiap manusia, jika ingin selamat, tentunya wajib untuk memperbaiki niatnya, wajib untuk memperhatikan hatinya, wajib bagi dia untuk memperhatikan apa yang dalam hati. Jangan sampai ada penyakit di dalam hati nongkrong terlalu lama, entah itu syubhat, entah itu syubhat, keraguan, keracunan, segera diperbaiki. Jangan sampai terus membesar seperti bola salju. Dan kebanyakan, kata para ulama, orang itu berbalik ke belakang. Yang tadinya ngaji kemudian gak ngaji, yang dulunya istiqomah kemudian berbalik 180 derajat, itu disebabkan karena faktor hati, faktor salah niat, faktor karena hatinya ada yang gak beres. Apapun faktor disebabkan karena dia melakukan larangan atau melakukan perbuatan tatkala tidak ada orang. Ini yang membuat dia indikas. Apa itu indikas? Berbalik. Yang dulunya rajin di soft awal, sekarang pakai celana pendek, nggak sholat, yang merokok di luar, mirip seperti orang awam pada umumnya. Kenapa? Bisa jadi, kata para ulama, hatinya yang dulu salah. Bisa jadi karena dia salah niat ketika belajar. Kenapa nih dia belajar? Karena supaya ingin mendapatkan secercah dunia, maka itu nanti akan tersingkap suatu saat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan masalah hati ketika ada keraguan,
tentang Allah akan membangkitkan pada hari kiamat. Mungkin terkadang ada tuh pikiran seperti itu, apa iya sih ya kita akan dibangkitkan? Apa iya sih ya kita akan hidup di hari kiamat? Apa iya sih ya kita akan masuk surga atau bakal ada neraka? Pikiran seperti itu biasanya bakal terbesit tatkala orang lagi banyak nganggurnya atau lagi sendirian. Maka segera hilangkan, jangan terus berputar di dalam hati. Dengan apa? Ya, di antara doa Nabi SAW, ya apabila punya pikiran seperti itu, langsung mengucapkan dalam sebuah riwayat, amantu billahi wal yawmil akhir. Aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian minta kepada Allah ketetapan iman. Ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala dini, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas iman dan takwa. Jangan sampai antumnya ngaminin terus. Oh iya ya, oh bisa ya, bisa. Akhirnya jadi gede. Akhirnya waliyadzubillah mulai deh nggak hadir majelis, mulai labrak larangan Allah, sampai akhirnya bisa murtad ateis. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dia mengaminkan bisikan-bisikan hati yang terkadang melewat seketika. Ya, makanya jangan sering sendirian dalam masalah ini, karena ada pekerjaan syaitan yang demikian, selalu memberikan was-was. Makanya Allah mewanti kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, was-was syaitan. Wa min syarril waswasil khannas, dan dari keburukan was-was manusia setan. Setan kalau ngasih was-was bahaya. Setan itu ngasih was-was dari kecil dulu Pak, nggak langsung gede. Makanya aku lihat orang yang stres, orang yang gila, orang yang was-wasan, itu dari sesuatu yang kecil dulu. Nggak langsung jeder seperti sekarang. Dia menjadi stres atau banyak pikiran, itu dari yang kecil, kemudian hatinya mengaminkan, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Orang yang was-was wudunya, kalau wudu bajunya basah semua, itu terjadi bukan seperti itu dia dari awal, tapi dari yang kecil dulu. Kayaknya sebelah sini ada yang nggak kena, ya, diulang lagi. Kalau setiap wudu kayak berasa mau buang angin atau mau kencing, kemudian dia ambil, akhirnya dia buang angin dulu. Terus kalau mau wudu kayak ada seperti itu was-was. Sesuatu yang kecil sebenarnya yang remeh, cuma kita iyakan terus. Ketika sholat Allahu Akbar, kayak ada yang keluar dari belakang, akhirnya dia batalin. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalau sudah membesar, dia nggak bisa sholat. Paham? Kenapa? Hobinya apa? Dia kayaknya mau buang angin, stres dan seperti itu. Sedia. Dan Islam menuntut apa masalahnya. Ya, jangan sampai batalin sholat kecuali sampai antum mencium baunya atau mendengar suaranya. Ini barometer agar untuk pintu was-was. Ada orang yang memang subhanallah, kita di lapangan mendapati orang yang seperti ini. Sholat baru Allahu Akbar, semenit 2 menit ke toilet, batalin. Nanti kayak gitu lagi, sampai imamnya selesai, dia sholat sendirian di pojokan. Ada yang kayak gitu. Ada yang masalah cebok, istinja sampai 1 liter sabun itu habis dengan 1 kali istinja, karena merasa dirinya belum bersih. Itu was-was. Kalau wudhu 1 bak habis, itu was-was. Maka hati-hati, ini permainan syaitan. Jangan jadi korbannya syaitan ketika antum sendirian, karena syaitan itu akan besar godaannya tatkala kita sendirian. Sekali lagi, syaitan itu akan besar godaannya tatkala kita sendirian. Makanya kita itu kayak dhaifun, lemah di hadapan syahwat tatkala sendirian. Iya betul ya? Ya, sangat lemah, saya kayak mengikuti arus. Kenapa? Karena kitanya hobinya sendirian. Dan setan akan lemah tatkala kita rame-rame. Makanya antum ketika lagi banyak orang, ada nggak terpikir untuk melakukan maksiat? Tidak ada. Nggak ada, karena antumnya berasa bersama yang lain. Nah ini juga ada yang pincang dari akidahnya, dari tauhidnya, dari asma wa sifat tentunya, dan itu banyak untuk kita bahas. Khairuddin,
Azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga bersihkan hati dari kesyirikan. Ya, karena kalau hati banyak melakukan kesyirikan, maka amaliyahnya tidak mendapatkan pahala yang besar. Dari sini kata para ulama, hadis ini menceritakan tentang pentingnya membenahi akidah sebelum berangkat kepada fikih ibadah. Pentingnya dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa pentingnya seorang mempelajari ilmu akidah sebelum dia berangkat kepada fikih ibadah, yang mana fikih ibadah ini fikih yang zahir. Kenapa? Karena akidah tempatnya di mana? Hati. Keyakinan itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Percuma Anda sholat kalau Anda masih berbuat syirik. Diterima tidak? Tidak diterima. Anda melakukan sholat, puasa, tapi meyakini Allah berada di mana-mana, tidak di atas langit. Total nantinya, bahkan tidak bisa diterima. Seorang tidak diterima amalannya sampai dia benahi dulu akidahnya. Ini penting. Akidah-akidah yang wajib sifatnya. Ya, walaupun tidak semua orang memahami ilmu akidah seperti ulama akidah, tapi ada perkara-perkara fundamental ini yang harus dia kuasai dulu. Kalau ini kuasai, nanti amalan itu jadi seperti pondasinya. Ini akidah pondasi, amalan akan dibangun di atasnya. Sehingga kalau akidahnya rusak, dia puasa, sholat, zakat, tapi masih menggunakan jimat, masih mendatangi dukun, mempercayai dukun, masih mempercayai hari sial, takoyur, maka bangunannya akan runtuh. Tidak bisa membangun amaliyahnya yang zahir. Bisa dipahami? Dari mana kita tahu? Dari penggalan hadis Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati, dan di antara amaliyah hati i'tiqad, keyakinan, ilmu akidah, ilmu keyakinan, dan keyakinan tempatnya di mana? Di hati. Kan ibadina sani Allah wa ya sudah masuk isya? Belum? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Subhanallah, di jam saya sudah masuk isya. Kan ibadin azani Allah Pak ya. Makanya jangan bosan-bosan belajar ilmu akidah Pak. Ya, sebagian kita Ustaz jangan akidah terus, fahim, nah kita sudah paham. Ya kan? Ya ganti yang lain, bab masalah ada, masalah akhlak, masalah birrul walidain, ya kebanyakan orang kayak gitu kan. Padahal ini yang terpenting, akidah dulu benahi. Lihat Nabi SAW mengajari akidah berapa tahun? Ya, 10 ke 13? 13 di Makkah. Dan nggak ada sahabat yang mengatakan ya Rasulullah, itu sudah paham la ilaha illallah, ganti pembahasan. Seperti audiens kita. Ya nggak ada. Terus 13 tahun. Ya, 13 tahun itu nggak sependek, lama. Baru setelah iman kokoh, kuat, fase dia turun ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum, puasa, zakat, haji, jihad. Kenapa? Karena imannya sudah kokoh. Nah kita baru awal-awal bahasnya jangan akidah Ustaz. Sudah dibegal dulu Ustaznya. Bahas masalah ini saja. Bahas masalah ini saja. Jangan ngomong bid'ah ya. Ngomongnya ini saja. Nanti di khutbah Jumat, jangan ngomong bid'ah. Khutbah Jumat. Nanti takut ribut dan lain sebagainya. Ya padahal ini yang paling asas, yang paling pokok tentang bagaimana Anda bisa berakidah dengan baik dan dengan benar sebelum Anda masuk kepada amaliyah yang zahir. Wallahu a'lam. Kita beri sebentar memandang isya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wa hadirat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayo kita lanjutkan hadis ini adalah bagian dari bab akidah sebenarnya. Dan kita jadi sadar bahwa seharusnya seorang muslim memperhatikan hatinya terlebih dahulu
baru setelahnya adalah amalan yang zahir. Bukan terbalik. Zahir tetapi tidak memperhatikan yang batin. Naam, kita diminta dua-duanya, zahir, batin dan zahir. Karena kalau batinnya baik, maka zahirnya pun juga akan ikut baik. Makanya Nabi mengatakan apa? Qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat kepada hati kalian dan amaliyah kalian. Maka ini sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan, ya akhi, mari kita sholat ke masjid. Nah, kelas, yang sholat aja korupsi, yang sholat aja mencuri, nilep hartanya orang, dan hatinya baik. Ini tidak sesuai. Kenapa? Karena justru kalau hati Anda baik, maka Anda akan penuhi hak Allah SWT. Akan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Iya atau tidak? Justru kalau Anda tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, maka hati Anda bermasalah. Karena barometernya apa? Hati. Dan orang mengamalkan amaliyah zahir itu porosnya dari hati. Yang menggeraknya adalah hati. Sebagian ibu-ibu ketika ditanya, wah ya ukhti, bertakwalah kepada Allah, berjilbab dengan jilbab. Gak usah deh, yang penting hatinya dijilbabin, yang penting hatinya bersih. Nah ini salah kaprah. Dan ini sedikit pemahaman murji'ah yang ada pada zaman sekarang. Tidak melakukan amal, yang penting memperhatikan hati. Dan itu dibantah oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan walakin yanzur ila qulubikum, titik, tidak. Tapi ditambahkan wa a'malikum, dan amaliyah kalian. Karena jika hati kalian bersih, pasti akan mengeluarkan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Dan sebaliknya, jika hati kalian kotor, maka yang terjadi pun juga demikian, amaliyahnya jauh, tidak melakukan ketaatan dan melabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini kita dituntut untuk menjadi seorang muslim, seorang mukmin zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin, dan dua-duanya berjalan bersamaan, tidak berbeda-beda atau tidak kontras. Zahirnya baik, batinnya juga baik. Batinnya baik, otomatis zahirnya juga baik. Semuanya saling melengkapi. Tidak ada istilah yang penting hatinya dulu yang baik, amaliyah nanti. Ini pemahaman murji'ah. Murji'ah itu apa? Orang yang tidak memasukkan amaliyah dalam bab keimanan. Dia cukup iman itu hanya perkataan dalam lisan dan keyakinan dalam hati. Adapun amalan tidak dimasukkan dalam rukun iman. Ini salah. Dan perspektif seperti ini, pemikiran seperti ini, sektenya sudah nggak ada, namun masih tetap berkembang di masyarakat orang awam. Tujuannya apa? Untuk melegalkan apa yang mereka lakukan sekarang. Iya atau tidak? Untuk melakukan amaliyah yang sekarang. Begitu juga amaliyah bid'ah. Mereka melegalkannya dengan apa? Yang penting kan baik. Iya atau tidak? Yang penting kan baik, tidak. Lihat Nabi mengatakan wa a'malikum, dan amalkan. Amal kalian juga akan dilirik oleh Allah. Amal kalian sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Qulubikum wa a'malikum, qulubikum batin, a'malikum zahir. Sehingga Allah akan melihat keduanya. Batinnya ikhlas apa tidak, khusyuk atau tidak, a'malikum sesuai sunnah Nabi ataukah tidak. Maka dua poin ini bagaikan dua sayap dalam seekor burung, gak boleh jomplang. Ya sebagian orang mengatakan, sudahlah ya akhi, gak usah cerewet, yang penting kan niat kita baik. Iya, niat kita baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah. Karena Allah sudah menerapkan barometernya A, B, C, D. Maka jangan Anda loncat jalurnya, jangan sampai Anda keluar dari jalur. Tapi semuanya sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bab ini adalah bab yang sangat luas mendalam tentang masalah qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal kalian, dan dua-duanya berjalan bersama.
Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, menjadikan hati kita menjadi baik. Ya, hati yang kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan anak tidak membawakan manfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Semoga bisa dari Allah, amin. Amin rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.